Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 23 Praktikan Laboratorium Sistem Informasi Manajemen di sini akan menjelaskan mengenai modul 2 yaitu tentang Data Flow Diagram atau DFD. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 23, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Riri Sistalia, NPM 2003 201 0081, dan juga rekan saya, yaitu Vina Sabrina, NPM 2003 201 0018. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1, yaitu pendahuluan, di mana pertama adalah latar belakang. Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Kemudian, data flow diagram atau DFD adalah gambaran suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik di mana data tersebut mengalir. Kemudian dalam praktikum modul 2 ini akan membahas suatu sistem DFD atau data flow diagram untuk jasa penyewaan lapangan golf yang bernama golf tiki-tiki, di mana DFD sebagai alat pembuatan model pada penyewaan lapangan golf pada golf tiki-tiki. Untuk meningkatkan ketelitian sistem dan kejelasan perincian secara keseluruhan, digambarkan dalam suatu diagram data yang menggunakan aplikasi Power Designer untuk memudahkan proses pembuatan diagramnya mulai dari DFD level 0 ke DFD level 1. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah yaitu bagaimana perancangan model DFD menggunakan Power Designer pada penyedia jasa lapangan golf tentang perincian penyewaan lapangan. Adapun tujuan praktikum modul 2 ini adalah mahasiswa dapat mengetahui entitas dari sebuah studi kasus sistem informasi penyewaan lapangan golf. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui output dari DFD pada masing-masing proses setiap entitas. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui bagaimana mengoperasikan Power Designer dalam membuat data flow diagram. Selanjutnya di sini ada bab 2, yaitu tentang sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem yang terdapat pada sebuah organisasi sebagai alternatif dalam melakukan tindakan proses konfigurasi manajemen dengan menggabungkan sistem manusia dan mesin. Kemudian, karakteristik sistem-sistem itu mempunyai beberapa karakteristik atau sifat-sifat tertentu yang terdiri dari yang pertama ada komponen sistem, yang kedua ada batasan sistem, yang ketiga ada penghubung sistem, dan yang keempat ada sasaran sistem. Selanjutnya, di sini ada data flow diagram adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data baik secara manual maupun komputerisasi. Selanjutnya, ada dua teknik dasar penggambaran simbol DFD yang umum dipakai. Pertama adalah Gain and Sarson, sedangkan yang kedua ada Jordan dan DeMarco. Nah, untuk yang pertama ada Gain and Sarson, itu menggunakan lambangan segi 4 dengan ujung atas tumpul untuk menggambarkan proses dan menggunakan lambang segi 4 dengan sisi kanan terbuka untuk menggambarkan data store. Sedangkan untuk Jordan and DeMarco, ini menggunakan lambang lingkaran untuk menggambarkan proses dan menggunakan lambang garis jajar untuk menggambarkan data store. Selanjutnya, ada 4 buah simbol pada DFD. Yang pertama ada external entity atau kesatuan luar atau boundary data system. Yang kedua ada data flow atau arus data. Yang ketiga ada proses. Yang keempat ada data store atau simpanan data. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen DFD atau data flow diagram, di mana yang pertama ada user atau terminator, yaitu kesatuan di luar sistem external entity yang memberikan input ke sistem atau menerima output dari sistem berupa orang, organisasi, atau sistem yang lain. Yang kedua ada proses atau aktivitas yang mengolah input menjadi output. Yang ketiga ada data flow atau aliran data pada sistem
antar proses, antar terminator, dan proses serta antara proses dan data store. Yang keempat ada data store atau penyimpanan data pada database, biasanya berupa tabel, di mana DFT ini terdapat 3 level, yaitu yang pertama ada diagram konteks, itu untuk menggambarkan satu lingkaran besar yang dapat mewakili seluruh proses yang terdapat di dalam suatu sistem. Kedua ada diagram nol atau diagram level 1, merupakan satu lingkaran besar yang mewakili lingkaran-lingkaran kecil yang ada di dalamnya. Yang ketiga ada diagram rinci, merupakan diagram yang menguraikan proses apa yang ada dalam diagram nol. Selanjutnya di sini ada fungsi dari data flow diagram. Yang pertama, data flow diagram ini adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. Yang kedua, di sini DFT ini adalah salah satu alat pembuatan model yang sering digunakan khususnya bila fungsi-fungsi sistem merupakan bagian yang lebih penting dan kompleks daripada data yang dimanipulasi oleh sistem. Yang ketiga, DFT ini merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi dapat digunakan untuk penggambaran analisa maupun rancangan sistem yang mudah dikomunikasikan oleh profesional sistem kepada pemakai maupun pembuatan program. Selanjutnya di sini simbol-simbol dari data flow diagram itu yang pertama ada simbol external entity, yang kedua ada simbol proses, yang ketiga ada simbol data store, yang keempat ada simbol data flow, dan yang kelima ada simbol input atau output. Selanjutnya di sini adalah terminator data flow diagram, di mana terdapat 2 jenis terminator. Yang pertama ada terminator sumber, merupakan terminator yang menjadi sumber. Yang kedua ada terminator tujuan, merupakan terminator yang menjadi tujuan data atau informasi sistem. Selanjutnya di sini terdapat 4 aturan dasar yang harus diikuti dalam membuat DFT. Yang pertama, diagram aliran data harus memiliki minimal satu proses dan tidak boleh memiliki objek yang berdiri bebas atau objek yang terhubung ke diri mereka sendiri. Yang kedua, sebuah proses harus menerima minimal satu aliran data yang masuk ke dalam proses dan membuat minimal satu aliran data yang keluar dari proses. Yang ketiga, data store harus dihubungkan ke setidaknya satu proses. Yang keempat, entitas eksternal itu tidak harus dihubungkan satu sama lain. Meskipun mereka berkomunikasi secara independen, komunikasi bukan merupakan bagian dari sistem yang didesain menggunakan DFT. Selanjutnya, di sini ada tingkatan dalam DFT, di mana tingkatan tersebut terdapat yang pertama ada tingkat pertama, yaitu tingkatan ini disebut dengan diagram konteks atau konteks diagram, di mana menggambar sistem secara global. Yang kedua ada tingkat kedua, tingkatan ini disebut dengan diagram level 0 atau zero diagram atau overview diagram, yaitu sebuah gambar yang memperlihatkan proses apa saja yang akan dilakukan serta melibatkan data-data eksternal. Yang ketiga ada tingkat ketiga, tingkatan ini disebut dengan diagram level 1, di mana penjabaran secara rinci dari setiap proses pada tingkatan sebelumnya. Yang keempat, di sini ada tingkatan keempat, di mana tingkatan ini disebut dengan diagram level 2, di mana menjabarkan secara rinci hasil atau proses yang muncul pada bagian sebelumnya, dalam hal ini diagram level 1. Untuk penggunaan software akan dijelaskan lebih lanjut lagi oleh rekan saya, yaitu Vina Sabrina. Baik, selanjutnya untuk membangun sistem database dari sistem informasi penyewaan lapangan golf Tiki-Tiki, kita masih menggunakan software Power Designer, tapi kita menggunakan data flow diagram. Pertama, kita membuka Power Designer. Setelah membukanya, kita membuat konteks diagram. Diawali dengan membuat proses sesuai dengan permasalahan studi kasus kalian yang telah ditentukan entitas dan proses apa aja pada tool entity. Nah, di sini kita klik dulu satu proses, kemudian ada 5 entitas, di sini ada pelanggan, admin, lapangan, kasir, dan nota. Kemudian kita namakan masing-masing entity, sini pelanggan.
kemudian admin, kemudian lapangan, kasir, dan yang terakhir adalah nota. Di sini kita beri nama prosesnya rename dengan sistem penyewaan lapangan golf. Nah, di sini sudah terbentuk konteks diagramnya. Selanjutnya, kita membuat relasi timbal balik dengan tools data flow. Ini data flow-nya, kita klik, kemudian karena timbal balik berarti dari entitas kita tarik ke sistem, kemudian sebaliknya dari sistem ke entitas. Lakukan seperti ini di semua entity kalian. Ini ke admin, kemudian dari admin akan ke sistem. Lalu sama juga dengan lapangan. Di sini dari sistem ke lapangan, kemudian lapangan akan punya relasi dengan sistem. Kemudian juga dengan nota, sistem ke nota, kemudian nota ke sistem. Sama pula dengan kasir, sistem ke kasir, kemudian kasir ke ke SIM. Lalu kita perlu untuk memberikan nama relasi, yaitu dengan klik 2 kali. Kita namakan dengan dari sistem ke pelanggan adalah validasi formulir. Kemudian dari pelanggan ke sistemnya itu sendiri adalah mengisi formulir penyewaan lapangan golf. Nah, di sini kan masih tidak terlihat relasinya. Kita bisa klik kanan, kemudian pilih format ke arah konten, kemudian kita klik yang name. Nah, di sini nama relasinya muncul. Sama pula dengan yang tadi, kita klik format, kemudian konten, kemudian kita perlu untuk memberi nama relasi dengan klik 2 kali. Di sini dari sistem ke pelanggan adalah validasi formulir. Kemudian dari pelanggan ke sistem adalah mengisi formulir penyewaan lapangan golf. Kemudian untuk memunculkan nama relasi tersebut, kita klik kanan, kemudian pilih format, klik yang konten, kita klik yang name, kemudian oke. Di sini nama relasinya sudah muncul. Begitu pula juga dengan ini, kita klik kanan, format, kemudian kita ke konten, di name, maka relasi akan muncul lagi. Kemudian untuk relasi sistem ke entitas admin, di sini kesepakatan formulir penyewaan. Kemudian dari entity admin ke sistem adalah ketersediaan lapangan. Untuk entitas lapangan ke sistem adalah list ketersediaan lapangan golf, kemudian dari sistem ke lapangan adalah riwayat penyewaan. Kita lakukan lagi memunculkan relasinya dengan klik format, konten, pilih yang name. Sini juga sama, kita klik, salah, klik kanan, format. Kemudian ini juga dirapikan di sebelah sini. Kemudian ini juga kita munculkan name. Kemudian kita rapikan, ini juga
klik kanan, format, lalu pilih yang name. Oke. Ini juga kita munculkan semuanya. Di sini, dari relasi sistem ke nota adalah nomor nota. Kemudian, dari nota ke sistem adalah rincian pembayaran. Nah, di sini sudah muncul namanya. Kemudian, untuk dari kasir ke sistem adalah data penyewa. Kita munculkan dulu. Nah, di sini sudah terlihat. Kemudian untuk sistem ke kasir adalah kesempatan penyewaan. Kemudian kita klik kanan, kita munculkan lagi name. Nah, di sini sudah kita buat relasi timbal balik antara entitas ke sistem di kelima entitas pada studi kasus permasalahan kami. Selanjutnya, melakukan proses decomposer, di mana kita klik ini dengan cara klik kanan, kemudian decompose proses. Nah, di sini sudah ada prosesnya disimbolkan dengan tanda positif. Kemudian, klik kanan, open diagram. Nah, disinilah adalah tahap DFD level 0, di mana kita klik proses lagi di antara dua entitas luar, di mana di sini pelanggan dengan admin, kemudian admin dengan lapangan, kemudian pelanggan dengan kasir, terdapat proses, kemudian dari kasir dan nota juga terdapat proses, kemudian dari lapangan dan juga nota terdapat proses. Nah, kita perlu memberikan nama proses. Di sini proses yang pertama adalah proses administrasi, karena dari kedua entiti ini pelanggan akan melakukan proses administrasi pada admin. Di sini sudah. Kemudian untuk proses yang kedua adalah kita beri nama periksa. Kemudian kita oke. Lalu untuk yang proses ketiga kita beri nama dengan proses pembayaran, karena dari kedua entitas yaitu pelanggan dan kasir akan melakukan proses pembayaran. Selanjutnya untuk proses yang keempat, dari entiti kasir dan nota terdapat proses validasi. Kemudian di proses kelima dari kedua entitas yaitu lapangan dan nota, kita beri nama proses penyewaan. Selanjutnya kita memberikan data flow, di mana dari entitas ke sistem terdapat hubungan timbal balik, maka di sini sistem ke entitas. Kemudian juga begitu pada sistem ke admin, maka dari admin ke sistem. Lalu juga pada proses kedua, yaitu dari proses periksa pada admin, kemudian juga sistem ke admin. Kemudian berlaku juga dari pelanggan terdapat hubungan timbal balik dari proses pembayaran. Kemudian selanjutnya dari periksa ke lapangan, di sini terdapat hubungan timbal balik pula. Selanjutnya pada sistem ke kasir, sistem proses pembayaran juga terdapat hubungan timbal balik. Kemudian di sini dari entitas ke sistem validasi hanya hubungan kasir kepada sistem. Kemudian dari validasi ini ke entitas nota terdapat hubungan timbal balik. Kemudian dari nota ke sistem proses penyewaan ini hanya
ada satu hubungan yaitu dari sistem ke nota. Kemudian untuk entitas lapangan ke sistem proses penyewaan, di sini hanya ada satu hubungan yaitu entitas ke sistem. Nah, sudah seperti ini, kita jangan lupa beri terlebih dahulu data store di masing-masing proses ini, karena nantinya setiap proses ini akan disimpan ke data store ini sebagai file dengan nama masing-masing file yang akan dibutuhkan. Di sini, untuk data store yang pertama, dari proses administrasi akan disimpan sebagai file penyewa lapangan golf di data store ini. Kemudian ini data store yang kedua kita simpan sebagai file ketersediaan lapangan golf. Kemudian untuk data store yang ketiga, maka proses pembayaran akan disimpan sebagai file pembayaran. Kemudian di proses keempat, kita akan simpan sebagai file bukti pembayaran. Kemudian dari proses kelima ini, yaitu proses penyewaan, akan disimpan sebagai file penyewaan. Nah, jika sudah seperti ini, kita sudah ada entitas, ada relasi, ada proses, ada data store. Kemudian dari relasi ini kan kita belum beri nama. Jadi maka dari sistem ke entitas pelanggan ini memiliki hubungan sebagai isi data perjanjian dari formulir yang sebelumnya kita lakukan. Kemudian dari pelanggan ke sistem proses administrasi akan mengisi formulir ini, perjanjian penyewaan. Kemudian lakukan juga dari proses ke admin, yaitu terdapat relasi data diri penyewa. Kan hubungan timbal balik. Jadi entitas admin ke sistem akan memvalidasi data. Lalu kita satu-satu untuk menamakannya. Dari admin ke sistem periksa adalah daftar kode lapangan. Kemudian dari sistem periksa ke entitas admin, yaitu status lapangan yang di booking. Kemudian habis itu dari ke proses pembayaran ke entitas pelanggan, yaitu akan diberi bukti penyewaan. Hubungan timbal balik dari pelanggan ke sistem proses pembayaran akan di mana melakukan metode pembayaran. Kemudian di sini dari sistem periksa ke entitas lapangan, yaitu lapangan yang akan di-booking. Kemudian dari entitas lapangan ke sistem periksa, yaitu lapangan yang telah di-booking. Jadi di sini kita tahu. Kemudian kita pindah dari proses pembayaran ke entitas kasir, yaitu relasinya adalah data pembayaran. Kemudian dari entitas kasir ke sistem proses pembayaran, yaitu rincian penyewaan. Kemudian dari kasir ke
sistem validasi. Di sini akan dicek validasinya. Kemudian, nah dari validasi ini kita ke entitas nota, yaitu terdapat akan bisa melakukan print out pembayaran. Kemudian dari entitas nota kepada sistem, yaitu akan diberikan laporan penyewaan. Nah, di sini untuk dari proses penyewaan ke entitas nota, yaitu kita akan diberikan laporan transaksi ke sistem. Kemudian di sini dari lapangan ke proses penyewaan akan ada laporan keadaan lapangan. Nah, di sini kita lakukan lagi untuk memunculkan nama relasi semuanya dengan klik kanan konten, kemudian klik yang name, lakukan semuanya satu persatu. Maka seperti inilah DFD level 0 dari sistem penyewaan lapangan golf. Nah, di sini selanjutnya adalah kita melakukan DFD level 1. Caranya adalah sama, tapi di sini untuk level 1 itu dari masing-masing proses kita melakukannya satu-satu, di mana klik kanan, kemudian decompose proses. Ditunggu. Lalu, habis gitu klik kanan lagi, open diagram. Nah, di sini akan kita mulai untuk DFD level 1-nya. Kita klik perlu lagi proses, kemudian kita beri nama di DFD level 1. Di sini proses yang pertama adalah proses data administrasi. Kemudian kita berikan flow lagi, hubungan timbal balik antara sistem ke proses. Kemudian juga ini kita menggunakan research flow ke data store penyewa lapangan golf. Kemudian kita beri nama lagi, di mana namanya sama juga dari DFD level 1. Ini juga, yaitu dari pelanggan ke sistem adalah formulir perjanjian. Terus sama dari admin ke sistem proses data administrasi, yaitu validasi data. Yang memegang penuh adalah dari admin sendiri. Kemudian dari sistem ke admin itu adalah data diri penyewa. Sama, kita memunculkannya, klik kanan format. Nah, sini sudah muncul, kemudian lakukan lagi pada semuanya. Oke, kemudian lagi ke kanan. Ini juga ke kanan, name, oke. Di sini kita beri nama, disimpan. Jangan lupa klik kanan juga. Terus name, oke. Nah, di sini sudah hasil dari decomposer 1 dari proses data administrasi. Kemudian kita balik lagi ke DFD level 0-nya. Kita lakukan berulang di semua proses ini. Di sini ada 5 proses di DFD level 0-nya.
kita lakukan sama di proses periksa ini. Kita klik kanan, kemudian klik yang decompose proses. Nah, di sini sudah ada tanda plusnya, di mana kita klik kanan lagi untuk mengopen diagram. Nah, kita akan melakukan seperti ini lagi, seperti sebelumnya, di mana kita tambahkan lagi proses di DFD level 1 ini. Di sini dengan nama prosesnya adalah periksa ketersediaan. Nah, di sini maksudnya ketersediaan dari lapangan itu sendiri. Karena kalau perjalanan kan ada booking dan belum ada yang di-booking, bisa dilakukan. Dan di sini kita beri flow timbal balik. Begitu juga sistem ke entitas lapangan. Kemudian ini kita kasih research flow ke data store. Kita beri nama lagi dari sistem periksa ketersediaan ke admin adalah menunjukkan kita informasi status lapangan itu sendiri. Kemudian dari entitas ke sistem adalah daftar kode lapangan. Jadi di sini tidak hanya satu kode lapangan, terdapat beberapa. Kemudian di sini adalah lapangan akan di booking. Ini lapangan telah di booking. Jadi kita di sini tahu dengan jelas waktu dan status dari lapangan itu sendiri. Kita munculkan lagi nama relasinya. Kita lakukan satu persatu. Sama seperti sebelumnya juga. Kita klik format, tetap. Kita klik kanan lagi. Ini disimpan ke file ketersediaan lapangan golf. Di sini kita perlu klik kanan untuk memunculkannya dengan cara yang sama. Sini sudah termuncul. Nah, jadi seperti inilah hasil dekomposer dari DFD level 1 antara periksa ketersediaan ke dua entitas luar ini, admin dan lapangan. Kemudian kita balik lagi ke DFD level 0, kita lakukan klik kanan lagi untuk decompose prosesnya. Kemudian sudah ada tanda positif seperti ini, kita lakukan untuk mengopen diagram. Sudah diarahkan seperti ini, kita tambahkan prosesnya di antara kedua entitas luar ini dan data store ini. Kemudian untuk proses yang 131 ini, kita beri nama dengan data pembayaran. Ini kita klik OK, lalu kita klik flow-nya. Di sini hubungan timbal balik. Kemudian ini klik yang research flow ke data store file pembayaran. Kita beri nama lagi sama. Dari sistem ke pelanggan itu adalah bukti pembayaran, penyewaan. Kemudian dari entitas ke sistem data pembayaran ini kita beri nama. Kemudian dari entitas pelanggan ke sistem ini kita klik 2 kali, kita beri nama metode pembayaran. Kemudian untuk sistem ke kasir ini kita beri nama riwayat
pembayaran. Kemudian dari entitas ke sistem ke proses data pembayaran adalah rincian pembayaran. Kemudian kita munculkan dengan lakukan yang sama. Maka seperti inilah hasil dekomposer yang ketiga dari proses data pembayaran yang akan disimpan ke file pembayaran. Di sini kita munculkan terlebih dahulu. Nah, di sini tetap disimpan. Kemudian lanjut balik ke DFD level 0 lagi, kita lakukan ke proses 1.4 yaitu validasi. Untuk melakukan decompose proses lagi, klik kanan, di sini sudah ada positif. Kemudian ini kita lakukan open yaitu kasir dan nota. Kita beri flow juga. Sini dari kasir ke proses adalah satu hubungan. Kemudian kalau dari sistem proses ini ke nota hubungannya timbal balik. Untuk nama proses yang ini adalah proses validasi. Di sini kita beri nama cek validasi data. Kemudian langsung kita klik kanan untuk munculkan. Kemudian dari entitas nota ke proses validasi adalah laporan penyewaan. Oh ya, dan dari entitas nota ke proses validasi adalah laporan penyewaan. Kemudian kita langsung klik kanan, kita munculkan. Kemudian klik yang konten name. Lalu dari sistem proses validasi ke nota adalah printout pembayaran. Baik, kita munculkan dulu. Kemudian kita rename nama relasinya. Kemudian di sini kita namakan disimpan ke data store ini, yaitu file bukti pembayaran. Kita munculkan lagi. Nah, seperti inilah hasil dekomposer yang keempat dari kedua entitas, yaitu kasir dan nota. Kemudian kita balik lagi ke DFD level 0 untuk melakukan proses yang terakhir, yaitu proses penyewaan. Kita lakukan juga decompose proses. Jika sudah seperti ini, terdapat simbol positif, kita klik kanan lagi untuk open diagram. Di sini kita juga masukkan lagi prosesnya. Kemudian kita beri nama proses yang 1.5.1 ini dengan informasi penyewaan. Kita klik OK. Kemudian di sini data store-nya adalah file penyewaan. Untuk flow-nya dari sistem ke lapangan itu tidak ada, jadi langsung ke entitas ke sistem, kemudian dari sistem ke nota. Kemudian di sini research flow-nya ke data store, file penyewaan. Kita beri nama laporan keadaan lapangan. Kemudian langsung klik kanan memunculkan nama relasinya, konten, lalu name. Lalu di sini kita juga beri nama yaitu laporan transaksi.
Kemudian kita munculkan, kita klik format, kemudian konten, name, oke. Kemudian kita beri nama dari proses ini ke data store-nya namanya file penyewaan. Kita munculkan lagi, klik format, kemudian konten, kemudian name. Nah, disinilah hasil dekomposer yang kelima dari kedua entitas luar, yaitu lapangan dan nota. Kemudian, di sini sudah selesai untuk pengerjaan DFD, di mana tadi kita melakukan konteks diagram, terus DFD level 0, seperti ini, kemudian DFD level 1, dengan melakukan dekompos proses di satu persatu dari kelima proses ini, dan ini. Selanjutnya, untuk analisa data output-nya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Selanjutnya, di sini ada analisa output, yaitu adapun output program pada sistem basis data penyewaan lapangan golf adalah sebagai berikut. Yang pertama ada analisa output DFD konteks. Pada diagram konteks terdapat 5 terminator, yaitu pelanggan, admin, lapangan, kasir, dan nota. Dan terdapat satu tabel proses, yaitu sistem informasi penyewaan lapangan golf. Alur data ini dari pelanggan ke proses sistem informasi adalah mengisi formulir perjanjian penyewaan. Alur data dari proses sistem informasi ke pelanggan adalah validasi formulir. Kemudian alur dari admin ke sistem informasi adalah ketersediaan lapangan. Alur data dari sistem informasi ke admin adalah kesepakatan formulir penyewaan. Kemudian alur data dari lapangan ke sistem informasi adalah list ketersediaan lapangan. Alur data dari sistem informasi ke lapangan adalah riwayat penyewaan. Kemudian alur data dari kasir ke sistem informasi adalah data penyewaan. Alur data dari sistem informasi ke kasir adalah kesepakatan penyewaan. Dan yang terakhir, alur data dari nota ke sistem informasi adalah rincian penyewaan. Alur data dari sistem informasi ke nota adalah nomor nota. Lanjut, di sini ada analisa output DFD level 0, di mana diagram konteks kemudian didikompos menjadi DFD level 0 proses sistem informasi sehingga menjadi 5 entitas luar, yaitu pelanggan, admin, lapangan, kasir, dan nota. Kemudian ditambah 5 proses, yaitu proses administrasi, proses periksa, proses pembayaran, validasi, dan proses penyewaan, serta 5 data store, yaitu file data penyewa lapangan, file ketersediaan lapangan, file penyewa lapangan, file data penyewaan, dan file pembayaran. Pada DFD level 0 diberikan aliran entitas luar ke proses dan sebaliknya, serta aliran pada proses ke data store. Entitas pelanggan dan admin akan memberikan input dan output kepada proses administrasi yang akan menghasilkan informasi yang disimpan dalam data store file sebagai file penyewa lapangan golf. Entitas admin dan lapangan akan memberikan input dan output kepada proses periksa yang akan menghasilkan informasi, lalu disimpan dalam data store file sebagai file ketersediaan lapangan golf. Entitas lapangan dan nota akan memberikan input dan output kepada proses penyewaan yang akan menghasilkan informasi yang disimpan dalam data store file penyewa. Entitas surat pelanggan dan kasir akan memberikan input dan output kepada proses pembayaran yang akan menghasilkan informasi yang disimpan dalam data store file sebagai file pembayaran. Entitas nota akan memberikan input dan output kepada proses validasi yang akan menghasilkan informasi yang disimpan dalam data store file sebagai file bukti pembayaran. Selanjutnya di sini ada analisa output DFD level 1, di mana dari DFD level 0 kemudian didekompos lagi menjadi DFD level 1. Di sini terdapat 5 dekompos karena pada level 0 terdapat 5 proses, maka dari itu proses akan dilakukan penurunan atau dekompos sebanyak 4 kali, antara lain pada proses administrasi, kemudian proses periksa, proses pembayaran, proses validasi, dan proses penyewaan.
Untuk dekompos pertama, pada proses administrasi, terdapat dua entitas luar, yaitu pelanggan dan admin, dengan satu proses, yaitu data administrasi, yang akan disimpan menggunakan satu data store sebagai file penyewa lapangan golf. Yang kedua, dekompos pada proses periksa, terdapat dua entitas luar, yaitu admin dan lapangan, dengan satu proses, yaitu periksa ketersediaan yang akan disimpan menggunakan satu data store sebagai file ketersediaan lapangan golf. Yang ketiga, dekompos pada proses pembayaran terdapat dua entitas luar, yaitu pelanggan dan kasir, dengan satu proses, yaitu data pembayaran, yang akan disimpan menggunakan satu data store sebagai file pembayaran. Yang keempat, dekompos pada validasi terdapat dua entitas luar, yaitu kasir dan nota, dengan satu proses, yaitu proses validasi, yang akan disimpan menggunakan satu data store sebagai file bukti pembayaran. Yang kelima, dekompos pada proses penyewaan terdapat dua entitas luar, yaitu lapangan dan nota, dengan satu proses, yaitu informasi penyewaan, yang akan disimpan menggunakan satu data store sebagai file penyewaan. Selanjutnya, untuk kesimpulan dan saran, dari kesimpulan sendiri yaitu menjawab dari tujuan praktikum itu sendiri, di mana dari kesimpulan yang pertama, yaitu kita tahu tujuan yang pertama adalah mahasiswa dapat mengetahui entitas dari sebuah studi kasus penyewaan lapangan golf ini. Nah, di mana kita jawab dengan jadi, pada permasalahan sistem persewaan lapangan golf, didapatkan 5 entitas, yaitu pelanggan, admin, lapangan, kemudian kasir, dan nota. Nah, semua entitas ini memiliki hubungan yang saling melengkapi. Untuk yang kedua, tujuan yang kedua adalah mahasiswa dapat mengetahui output dari DFD pada masing-masing proses setiap entitas. Di sini kesimpulannya adalah, setelah kita melakukan dekomposisi proses tadi, akan terbentuk proses yang lebih rinci, yaitu dari sistem persewaan lapangan golf yang disebut dengan DFD level 0. Nah, proses-proses yang muncul untuk menjelaskan secara rinci dari diagram konteks, sehingga menghasilkan 5 proses. Yaitu ini maksudnya adalah tadi administrasi, kemudian ketersediaan, kemudian penyewaan, kemudian ada validasi lapangan, dan ada pembayaran. Nah, dari hasil output modul ini dihasilkan diagram konteks, DFD level 0 dan DFD level 1. Kemudian, nah, kelima proses tadi kan sudah dikomposisi menjadi DFD level 1, yaitu untuk menjelaskan lebih rinci dari diagram konteks yang menghasilkan 5 proses, yaitu proses administrasi, kemudian proses ketersediaan lapangan, kemudian proses pembayaran, kemudian proses validasi, dan yang terakhir adalah proses penyewaan. Nah, pada proses administrasi kepada admin itu kan terdapat alur data, yaitu dari entitas pelanggan dan admin, yaitu memilih lapangan, validasi lapangan, dan data diri pelanggan. Kemudian pada proses ketersediaan dari entitas admin dan lapangan terdapat alur ketersediaan lapangan, data lapangan, kode lapangan, dan lapangan tersedia. Kemudian pada proses penyewaan dari entitas lapangan terdapat entitas dari pengelola, yaitu alurnya laporan pemesanan dan laporan lapangan yang dipesan. Kemudian pada proses validasi dari entitas pengelola, dari entitas kasir dan nota terdapat alur total pembayaran dan sebagainya. Nah, pada proses pembayaran tadi juga dari entitas nota dan dengan kasir. Kemudian untuk tujuan praktikum yang ketiga yaitu mahasiswa dapat mengetahui bagaimana mengoperasikan Power Designer dalam membuat data flow diagram. Nah, di sini kita menjawab kesimpulan bahwa untuk membuat data flow diagram pada Power Designer dibutuhkan rancangan bagaimana alur sistem informasi yang akan dibuat atau dikerjakan, yang kemudian dibutuhkan sebuah entitas proses, data storage, dan juga alur data yang sesuai dengan sistem informasi yang akan dikerjakan. Kemudian terdapat saran pada praktikum modul kedua data flow diagram ini, yaitu yang pertama, sebaiknya
diberikan software Power Designer yang terbaru dan berlisensi. Kemudian sebaiknya penjelasan mengenai langkah-langkah penggunaan aplikasi dapat dipaparkan secara lebih detail. Kemudian yang terakhir, sebaiknya pada model diberikan penjelasan cara membaca alur data, baik dalam diagram konteks maupun sampai DFD level 1, agar praktikan dapat memahami flow data yang benar. Sekian presentasi dari kelompok 23, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.